Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya. Subscribe dan lonceng jadi Dermawan Channel. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hasanah. Kali ini saya akan melakukan review terhadap satu unit sepeda listrik ya, atau e-bike. Kalau sebelumnya yang saya pernah review adalah satu unit sepeda lipat. Kali ini saya akan mereview satu unit sepeda lipat elektrik ya. Ini juga jenisnya sepeda lipat, teman-teman ya, jenisnya sepeda lipat, namun ini jenisnya adalah electric bike ya. Nah, ini mereknya Lankelesi ya, tipenya adalah tipe G100, teman-teman. Kalau ukurannya, sepeda ini memiliki ukuran roda 14 inci ya, sangat mungil teman-teman ukurannya ya. Tapi kalau kita letakkan berderet atau sejajar dengan sepeda lipat ukuran 16 inci, ini tidak tidak berbeda jauh ya, bahkan bisa dikatakan sama ya, ketinggiannya maupun wheelbase-nya, panjang wheelbase-nya itu sama dengan sepeda lipat ukuran 16 inci. Nah, kenapa saya membeli unit ini ya, karena memang ini adalah salah satu unit yang saya beli ya, dan saya gunakan untuk menemani perjalanan bekerja ya. Jadi biasanya kalau sepeda lipat itu kita biasa gitu ya, untuk jarak-jarak atau rute yang banyak tanjakan, mungkin bagi orang seusia saya yang sudah usianya di atas 50 tahun agak lumayan berat gitu ya. Nah, oleh karena itu sepeda elektrik ini bisa menjadi salah satu alternatif, karena dia tetap ada unsur olahraga, namun juga ada bantuan dari dinamo atau listriknya gitu ya, elektriknya ya. Nah, ini teman-teman, mungkin sepeda elektrik ini juga banyak ya dikeluarkan oleh beberapa merek ya. Ada Xiaomi, kemudian ada juga merek-merek lokal seperti United 3V, 3V juga sudah keluarkan ini. Namun saya menilai sepeda keluaran Lankelesi ini punya beberapa kelebihan dibanding merek-merek yang lain ya. Ya, ini mohon maaf saya tidak di endorse, tapi pengalaman saya juga dengan spesifikasi yang ada, ini sepeda merek Lankelesi ini paling tidak memiliki kelebihan dari sisi powernya ya. Power sepeda Lankelesi ini dilengkapi dengan dinamo 400 watt, sementara merek-merek yang lain itu masih menggunakan dinamo berkekuatan 250 watt, sehingga bisa dipastikan power Lankelesi ini jauh lebih unggul ya. Yang kedua juga sepeda Lankelesi ini sudah dilengkapi dengan suspensi ya. Jadi suspensi belakang, rear suspensinya menggunakan spring atau per, sementara untuk forkshock ya, terus suspensi depannya dia gunakan hidrolik, sistem hidrolik. Dan berdasarkan pengalaman penggunaan kurang lebih 2 minggu ini ya, ini cukup membantu dalam kenyamanan berkendara ya, dalam bersepeda. Ini sepeda ini juga sudah dilengkapi dengan lampu ya. Jadi untuk night ride atau malam juga dilengkapi dengan lampu LED 4 titik ya, 4 titik LED ini. Dan ini cukup terang ya, cukup terang, bahkan tidak kalah dengan sinar dari lampu-lampu kendaraan bermotor ya, sepeda motor itu. Kemudian apalagi ya, kita lihat juga dari sisi kerapihan ya, build quality ini sangat rapi teman-teman. Yang dari sini kabel-kabelnya juga sudah
tata dengan rapi ya, dibungkus dengan rapi dengan strap seperti ini. Kemudian brake levernya menggunakan merek Zoom. Ini brake levernya merek Zoom. Kiri kanan ya. Dan juga remnya dibekali dengan rem sudah pushback ya, yang kaliper juga merek Zoom. Ini model velgnya sudah menggunakan bintang ya, ada 5 pilar bintangnya. Dari cranksetnya menggunakan coil. Ini ukurannya saya nggak hafal ya, kurang lebih sekitar 48 rasanya ini ya. Kemudian dilengkapi juga dengan pedal masih plastik teman-teman, ini pedal lipat ya, masih plastik ya, ini pedal lipatnya masih plastik. Ini mesinnya dengan ban ukuran 14 in merek Kenda. Kemudian sudah dilengkapi dengan seat clamp juga ya. Ini buatan Lankelesi juga, termasuk di seat postnya juga buatan Lankelesi, dan juga sadelnya juga Lankelesi. Nah kalau untuk sadel ini saya cumi jempol ya, cukup baik ya, dan sesuai dengan mungkin konstruksi untuk saya ya, sehingga tidak sakit gitu pada saat harus mengendari jarak jauh gitu. Kemudian di handlebarnya merek Lankelesi ya, begitu juga di hand gripnya ya. Ini Lankelesi, ini sudah menggunakan handle postnya ini gini ya, entah merek dari mana ya, mungkin sama dari Cina ya, seperti juga sepeda ini. Ini handle postnya sudah model lurus ya, model lurus teleskopik ya. Sudah teleskopik dengan quick release di sini. Nah ini mengapa saya katakan bahwa sepeda elektrik ini juga ada, tidak semata hanya dari listrik tapi juga memotong tenaga kita, karena teman-teman di sepeda listrik ini kalau kita lihat ya, di sini di tampilan panelnya ya, panelnya ini ada 3 tombol di sini ya, tombol plus, kemudian tombol minus, dan tombol power. Di tombol power ini juga kita kalau tekan ya, ada beberapa pilihan. Di sini ada jarak ya, atau odometernya, berapa banyak trip ya. Kemudian ini ada speedometer, kemudian ini speed. Nah speed ini di sini posisi 1, jadi kalau kita tambah speednya 2, 3, 4, 5, ada 5 speed teman-teman. Nah, kemudian 0 ya. Nah pada saat posisi 0 ini, maka sepeda mengandalkan kayuhan kita 100% ya. Jadi kita hanya bisa dijalankan sepeda ini dengan kayuhan 100%, gunakan kayuhan kita. Ini kalau saya sudah coba lumayan ya, kalau dibandingkan dengan sepeda lipat biasa tentu ini jauh lebih berat ya, namun tidak ya, masih memadai lah, masih lumayan cukup kuat lah, kita bisa mengayuhnya gitu ya. Namun apabila kita sudah katakanlah mengalami letih, lelah mengayuh, kita bisa langsung gunakan gas ya. Di handle grip ini terbelah dua, di sebelah kanan ini ada bagian di sini yang untuk gas. Jadi kita pada saat lelah kita bisa gunakan gas ini, dan kecepatannya bisa maksimal sampai dengan 35 km per jam. Nah, cukup lumayan kencang teman-teman. Jadi
sebaliknya kalau kita tekan tombol ini 1, maka kita harus mengayuh sepeda ini, namun dari kayuhan itu kita dibantu oleh mesin sebesar, jadi kita hanya mengayuh kurang lebih 20% saja dari beban kayuhan. 80% nya maaf terbalik ya, ini hanya 20% kita gunakan mesin, 80% kita gunakan tenaga. Kalau dua ini kurang lebih 35% kita gunakan mesin, dan sisanya kita gunakan tenaga kita. Sampai yang tertinggi di level 5 teman-teman, ini mesin membantu sampai 80%, tapi kita tetap harus menggunakan tenaga sekitar 20%. Jadi kalau ada yang mengatakan sepeda listrik hanya tinggal gas, ya mungkin iya gitu ya. Namun kalau diposisikan di 0 dan kemudian kita gunakan gas, tidak kita gunakan kayuhan. Tapi kalau kita gunakan level 1 sampai 5, itu justru kita tetap harus menggunakan tenaga, walaupun pastinya akan jauh lebih ringan jika dibandingkan kita harus mengayuh sendiri. Nah, ini modelnya seperti ini teman-teman ya. Kalau dikatakan apakah ini worth it dengan harganya, saya kira cukup worth it. Dan apakah ini useful bagi kita yang ingin olahraga, ya khusus buat trek yang agak berat ya, dengan usia pengendara yang sudah seperti saya, sudah di atas 50 tahun, ini sangat useful, sangat membantu. Dan saya kira sangat benar-benar membantu, terutama di trek-trek yang memiliki tingkat gradient atau tanjakan yang cukup curam gitu ya. Ini sangat membantu sekali gitu. Ya demikian mungkin teman-teman, dan selanjutnya nanti saya akan menyampaikan video selanjutnya ya, terkait dengan bagaimana cara melipatnya dan juga pengalaman penggunaan gitu ya. Sampai ketemu lagi teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jangan lupa juga komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.